Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya loyo bu? Kantuk bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa fa'atqana wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd. فقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para asatidzah, para kiai, para alim ulama, wabil khusus murabbi arwahana Ki Haji Muhammad Bushairi yang saya hormati, yang saya muliakan, juga yang saya hormati bupati kita Ibu Azizah, juga yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Ibu Bupati, Kapolres dan Ramil, Bapak Lurah, Bapak Camat, juga RT RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin yang mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin, pertama kita marilah sama-sama bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena mengingat nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita hadirin sangat banyak. Kedua, kita semua yang hadir pada pagi hari ini tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, mari kita hendak mengaturkan salawat dan salam kepada Habibana Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Hadirin, umat-umat yang terdahulu umurnya itu panjang-panjang, ratusan tahun, tapi sudah menjadi ketentuan Allah untuk umat Muhammad umurnya pendek-pendek. Kalau padi Pak, Bu dipani berapa bulan Pak? 3 bulan. Paninya umat Muhammad kata Rasul 60-70 sudah menjadi ketentuan. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dijadikan umat Muhammad, sekalipun umur kita pendek, amal
amal ibadah kita sedikit ibaratkan di Sayyidina Muhammad dilipat-lipat gandakan oleh Allah bisa mengalahkan umat-umat yang sebelumnya. Alhamdulillah. Syukur atau tidak Pak? Alhamdulillah. Abi pernah baca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Beliau mengarang sebuah kitab, judul kitabnya Kitab Niat. Karena mengingat sangat pentingnya niat di dalam Islam. Dalam kehidupan yang sifatnya temporer, mari bapak-bapak, ibu-ibu kita pasang niat yang baik. Bapak-bapak hidup di niat yang apa sih Pak? Bu, untuk apa Bu? Diniati kita hidup di dunia yang sebentar ini niatnya untuk apa? Talabul ilm, untuk menuntut ilmunya Allah SWT, untuk ibadah. Jadi kalau kita niat untuk talabul ilm, niat ibadah, insya Allah segala kekurangan amal ibadah kita akan dimaafkan oleh Allah. Allahumma. Tapi kalau tidak diniatin talabul ilm, tidak niatin ibadah, segala kekurangan akan dibebankan atas diri kita. Maka jangan malas belajar ya, jangan malas menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kita berada di ayunan seorang ibu sampai kita masuk ke dalam kubur. Kalau kita mau berbicara tentang nikmat hadirin, bahwa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah kurniakan kepada kita, diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Lewat Nabi Muhammad kita kenal Allah. Lewat Nabi Muhammad kenal lewat Nabi Muhammad kenal lewat Nabi Muhammad kenal akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Lewat Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi hadir, Nabi Musa alaihissalam, Nabi dan Rasul, termasuk ulul azmi. Beliau melihat bil alwah di atas keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada satu umat. Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, itu umat siapa? Allah menjawab, Musa, itu umat kekasihku Ahmad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat terus, sejak terus-terusan melihat, tetap Allah mengatakan itu umat kekasihku Ahmad. Nabi Allah Musa mohon kepada Allah, tolong jadikan mereka itu umatku, tapi tidak dikabulkan. Apa kata Allah, hadirin ya Musa, jangan mereka syukuri apa yang telah aku berikan kepada. Jadilah engkau hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin, Habib mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah minta sama Allah, ya Allah tolong saya jadi umat Muhammad, pernah minta enggak? Kita bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan oleh Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah. Salah seorang umat Muhammad, maaf hadirin, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, satu kalimat tauhid muncul dari hatinya semata-mata karena Allah, itu bisa melebur 4.000 dosa besar. Baru mengatakan, Masya Allah. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi pernah baca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Khasaisul Ummah Muhammadiyah. Keistimewaan ya Allah berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bersyukur mengucapkan alhamdulillah, disempurnakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
itu nilainya, bobotnya di Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kepingin Pak masuk surga Pak? Pingin. Ibu sudah tadi membawakan, tidak seperti tangan ya Allah. Karena kita punya ujiannya banyak Pak. Iblis dan antek-anteknya itu dikepung. Musuh yang terbesar adalah nafsu yang ada pada diri kita. Setan iblis kecil, tapi musuh yang paling besar apa? Nafsu yang ada pada diri kita. Pernah suatu waktu baginda Rasulullah SAW dan pulang seperang yang cukup besar. Rasul bersabda, rajakna min jihad asghar ila jihad akbar. Kami sedang pulang dari peperangan yang kecil akan menuju pada peperangan yang besar. Sahabat-sahabat pada heran bertanya, Rasulullah, apa ya Rasulullah? Peperangan yang lebih besar lagi ya apa? Jihadun nafs, melawan, mendidik nafsu yang ada pada diri kita. Allah dan Rasulnya hadirin tidak memerintahkan kepada kita untuk menghilangkannya, untuk membunuhnya, tapi diperintah untuk mendidik, mengendalikan sehingga nafsu yang ada pada diri kita sesuai, seiring, sejalan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf hadirin, para alim ulama membagi nafsu yang ada pada diri kita ada 7 tingkatan. Ada berapa tingkatan Pak? Ada 7. Nafsu yang paling rendah ada nafsu amarah yang semuanya berfoya-foya, minum-minuman. Dididik, ditingkatkan akan meningkat menjadi nafsu lawamah. Alhamdulillah, mending ya nafsu lawamah. Tapi yang masih mencampur aduk Pak. Diajak pengajian, oke. Diajak maksiat juga, oke. Tapi masih ingat, astagfirullah, ya Allah, kenapa aku tadi malam minggu? Masih istighfarnya Pak sama Allah, ini nafsu lawamah. Dididik, ditingkatkan. Tingkatan yang ketiga pada alim ulama mengatakan nafsul mutmainnah. Di sini kira-kira ada nggak namanya mutmainnah Bu? Ada yang namanya mutmainnah? Nafsu yang tenang, Masya Allah, duduk di masjid, dikira tenang, bagaikan ikan di dalam air. Nafsunya lawamah, ya Allah, gelisah, ya Allah, Habibnya ngomong nggak habis-habis, dikiranya panjang banget, kapok, kamu hadir lagi pengajian, belum terkini. Tapi nafsunya tenang, Masya Allah, baca Al-Quran tenang, duduk majlis tenang, dididik. Ditingkatkan lagi tingkatan yang keempat, nafsul mulhimah, mendapat walidat, pertolongan dari Allah SWT. Itu nafsu yang berapa Bu Pak? Keempat, mulhimah. Yang kelima Pak, nafsu radiyah. Itu apa saja yang diperoleh oleh Allah, menerima, bersyukur kepada Allah SWT, tidak pernah protes. Sedangkan Al-Rabib, saya dari pagi gagal sampai sekarang masih baru dapat 50.000 gak hujan minta hujan surat, ya Allah, orang syukurnya bersyukur ya. Kita bersyukur satu nikmat yang kecil, berarti kita telah mengikat nikmat itu, dan Allah berjanji akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah. Dengan Allah berfirman, wa qalilun min ibadah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam ada nafsul mardiyah. Ini yang tingkatan yang keenam. Dia ridha terhadap Allah dan Allah juga ridha terhadap orang tersebut. Ini yang keenam, mardiyah. Yang ketujuh adalah nafsul kamilah, nafsu yang
maaf ya, bukan insan kamil, tapi nafsul kamilah. Jadi kita pandai-pandai mendidik nafsu yang ada pada diri kita. Bapak-bapak, Pak Habib mau tanya, subuh jam berapa azan, Pak? 4.30, 4.20. Jam berapa? 4. Ya. Dengan azan kayak selimut, apa bangun ngambil buku, Pak? Nafsu harus dilawan, jangan diikuti. Ingin membaca Al-Quran begitu kita ingin membaca Al-Quran langsung ngambil Al-Quran, jangan ditunda. Terus dididik sampai ada peningkatan sampai mendapatkan nafsu kamilah. Allahumma amin. Ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, Pak, bahwa ada seorang lelaki dari suku Ham. Dia berkata, orang tersebut mendatangi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, orang tersebut berkata, anta taz'am annaka Rasulullah? Apakah engkau yang mengaku utusan Allah? Ini orang desa, Pak, orang Bedui. Adabnya kurang, akhlaknya kurang, tapi Rasul tidak marah. Rasul tidak marah, sehingga Rasul mendapat pujian langsung dari wa innaka la ala khuluqin azim, tidak marah. Rasul menjagalana. Rasul dicaci maki, dilempari, dikotori, tidak marah. In khusyima yasmut wa la yujawid. Dicaci maki, diam, tidak menjawab. Kira-kira kok bapak-bapak, ibu-ibu dicaci maki, jawab apa diam, Pak? Jujur, Pak. Diam apa? Jangan. Rasul tidak menjawab. In khusima yasmut, itu akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Dilempari, diludahi, Rasul tidak membalas. Ya'fu wa la yu'adhi. In udhiya ya'fu wa la yu'adhi. Itulah akhlak baginda Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang manggil, Pak, manggil Rasul, itu tidak hanya kepalanya yang menolak, seluruh anggota badannya menghadap kepada orang yang memanggilnya. Maaf, pada salah satu mukjizat Rasul itu sekalipun tidak menolak, Rasul tahu siapa yang ada di belakangnya. Kalau dia tidak selamat, kadang-kadang suka sewot, Pak, ya. Orang yang tidak selamat ini, dan kalau salaman dia tidak melepas tangannya terlebih dahulu sampai yang berselamat melepas tangannya. Itulah salah satu akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang lagi ini bertanya kepada dia, Rasulullah, ayul a'mal habbu ila Allah Ta'ala? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kira-kira ibu bisa menjawab, Bu? Bu, ngantuk? Amalan apa, Bu? Ada yang bisa jawab? Kemudian Rasul menjawab, Gal al-imanu billah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat iman yang telah Allah berikan dijaga, ya Pak, dijaga. Kenapa? Karena iman yazid wa yanqus. Iman pasang surut. Kalau Bapak aktif ngaji, pengajian, Masya Allah, yazid, tambah kuat iman kita. Tapi kalau ledor, apalagi maksiat, kan yang dikhawatirkan ucul, ya kan? Karena sekarang Masya Allah, Ministry Kristen berusaha untuk mengkristenkan umat Islam yang ada di Indonesia. Program mereka sudah 25 tahun, ingin mengkristenkan orang-orang Islam yang ada di kami. Insya Allah tidak akan berhasil. Amin. Kita harus membentengi iman kita apa? Dengan memperbanyak baca kalimat tauhid, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti jejak langkahnya
Nabi kita Muhammad agar supaya kita berkesudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian orang tanya lagi, cuma ya Rasulullah, kemudian amal apa yang paling diridhai oleh Allah? Sebut al-iman billah. Rasul menjawab, gal silaturahim. Apa sih silaturahim? Menjaga hubungan tali persaudaraan. Kita menjaga hablum minallah, kita jaga hablum minannas juga kita jaga. Ya, jangan sampai dengan tetangga kita nengen-nengan ya, eng-engan ya. Jaga hubungan kita dengan sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin apa? Ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezeki. Karena Habib yakin bapak-bapak, ibu-ibu ingin lancar rezekinya. Amin. Allahumma. Semuanya ingin lancar kalau dalam rezeki. Amin. Jawabnya seru ya, masya Allah. Karena ada keterangan dalam sebuah hadis, bagi dalam masalah bersabda, man ahabba ayyafuka lahu fi rizki wa yusalu bi adai fal yasir rahimah. Mari kita dengarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang suka ingin dilapangkan rezekinya dan diundur ajalnya, kematiannya, maka hendaklah dia menjaga silaturahim. Bapak-bapak ahli ibadah, baca Al-Quran khatam setiap hari, mama jidatnya hitam, ahli ibadah, ahli zikir, tapi tidak beres dengan tetangga, tidak beres dengan famili, suka nyakitin tetangga, suka nyakitin temannya. Jangan bermimpi akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceritakan ada seorang kaya Pak di sekitar kota Mekah. Maaf, saya agak pusing. Mau meninggal cinta bu. Orang kaya di sekitar kota Mekah, dia akan berangkat haji. Maaf, di zaman dulu ini tidak ada bank Pak ya. Tidak ada bank. Dititip sama teman kalau bisa mau titip uang, dan akan berangkat melaksanakan ibadah. Nanti sepoin dari haji akan saya ambil. Karena orangnya banyak, ribuan dinar, uang emas. Berangkat melaksanakan ibadah. Singkat cerita, sepulang dari haji, ternyata temannya yang dititipin meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung bagaimana jalan orang ini. Akhirnya mendatangi ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Minta fatwa. Wahai para alim ulama, saya titip uang sama teman saya ini 1.000 dinar, uang emas. Teman saya meninggal, anaknya, istrinya nggak ada yang tahu bagaimana jalan keluarnya. Ada para alim ulama memberikan fatwa, kalau temanmu itu termasuk orang baik, bin al-khair, hendak engkau beri ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam di mana Pak? Mana Pak? Pak, bengong. Di mana sumur Zam-Zam tempatnya? Yang merah, kopi merah. Di mana Pak? Berbes. Di Mekah. Tengah malam, berzam-zam, panggil nama teman itu. Dia orang baik, dia akan menjawab gimana amat musimpan. Datang ke berzam-zam tengah, dipanggil sekali, dua kali, berapa? Kemudian kembali lagi kepada ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Ini bagaimana ini? Gak ada jawaban. Semua mereka mengingatlah wa inna ilaihi. Kalau begitu teman memimpin ahlina. Terus bagaimana jalan keluarnya? Pergi ke Hadramut, ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhut. Dikatakan bahwa sumur itu ada mulutnya neraka jahanam. Pergi ke sana, panggil tengah, dia akan menjawab. Singkat cerita, dia pergi ke Yaman, temukan sumur Barhut, dipanggil tengah malam. Wahai temanku fulan, mana amanatku? Jadi dipanggil, emas yang punya. Di mana? Isimu tidak tahu, ya betul, aman, tidak hilang.
ku tanam di pojok rumahku sebelah kanan, silahkan ambil. Kemudian teman tanya, ya aku tahu sewaktu kau berada di min ahli khair, senang pengajian, senang membaca Al-Quran, senang bersedekah, kok ada di tempat ini. Kemudian dia berkata, sadaqallahu Rasulullah, benar apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata ghati'un, tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Mudah-mudahan yang hadir tidak ada qat'ur rahim. Amin. Allahumma. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud qat'ur rahim, ya maaf, jelas. Si A sama si Fulan, si A dan Fulan atau si B bertemanan dekat. Saya datang mendatangi, saya surat menyurat, saya tidak kemudian ada sedikit konflik, sengketa, kemudian nggak pernah lagi telepon, nggak pernah lagi datang, tidak pernah bersilaturahmi. Ini namanya ghati'ur rahim. Tapi kalau tidak ada muskilah, tidak ada masalah, itu tidak dikatakan ghati'ur rahim. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ghati'ur rahim, jangan sampai kita ghati'ur rahim, karena tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, orang ini yang datang dari suku As'am, kalau bertanya lagi kepada Rasulullah, ayul a'mal abghadu ila Allah ta'ala, amalan apa yang paling dibenci oleh Allah? Rasul menjawab, asyirku billah, amalan yang paling dibenci, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, penyakit hati yang paling besar menyekutukan Allah. Dosa apapun yang dilakukan oleh Muhammad, sebesar gunung, sebanyak dirampas, tidak, selama tidak menyekutukan Allah, bertobat dengan tobat sambil lebar, tobatan nasuha, akan diampuni, akan dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalian menjadi pandangan pangkuan Allah di atas permukaan bumi ini. Kita punya hati, Bu, kita harus pandai-pandai menata kita punya hati, menjaga kita jangan sampai menyelinap di hati kita penyakit yang paling tidak akan diampuni Allah, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dimaafkan. Ada dua golongan yang akan diabadikan oleh Allah di neraka jahanam, yang pertama al-musyrikun, al-kafir, yang kedua al-munafiqun, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka teriak-teriak, ya Allah, sampai kapan saya ada di neraka ya Allah? Kata orang musyrik, orang munafik, kata Allah, baru mulai. Tapi orang yang muslim, nah, belepetan, banyak dosanya, belum sempat tobat sampai meninggal dunia, diproses dulu Pak, dicelup dulu di neraka jahanam. Mudah-mudahan semuanya hadir insyaallah langsung masuk surga bila hisab. Amin. Allahumma amin. Tapi tetap akan dimasukkan ke dalam surga, karena ada keterangan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW telah bersabda, la yakhulullah finnar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, tidak akan dikekalkan, tidak akan diabadikan dengan orang yang ada mithqala dzarratin, maka tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma Allahumma, nanti tetap akan dimasukkan ke surga. Tapi perlu diinformasikan Pak, satu harinya di akhirat itu Pak Mak, sama seperti 1000 tahun bilangan dunia. Kita menghidup dunia berapa tahun Pak? 60-70, lebih dari itu bonus. Yang umurnya lebih dari 70 itu bonus dari Allah wa ta'ala. Satu harinya 1000 tahun, tapi tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada sampel Pak di jidatnya. Jahanam, mantan penghuni neraka.
sehingga mereka rela minta sama Allah supaya dihilangkan, bisa dihilangkan oleh Allah, tapi tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakit yang besar. Yang kedua, tak sombong. Jadi sudah dikatakan oleh bagi kita, jabatan, kekayaan, ilmu, apa, jabatan apa, kekayaan apa, pangkat apa, semua tidak ada artinya, Pak. Karena semua itu tidak akan dibawa mati oleh kita. Yang dibawa oleh kita adalah amal-amal ibadah kita. Kita hanya bawa 2 helai kain, kafan. Yang dibawa ada amal baik kita, semuanya akan ditinggalkan. Harta, jabatan, ya Allah, mari kita betul-betul di dalam kehidupan yang sebentar ini, mari kita betul-betul harus betul-betul menggunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai menyelinap di hati kita penyakit sombong. Karena sifat sombong itu adalah pakaiannya Allah. Yang lantang kita memakai pakaian Allah Subhanahu selain Allah. Al-kibriyau, kata dalam sebuah hadis, al-kibriyau bidai wa man yataladda bil al-khairu fin nari wala ubali. Sifat sombong itu saat ku pakaian usahakan berani memberi sifat sombong, akan ku campakkan dia ke dalam neraka jahanam dan tidak akan aku pedulikan. Syirik, dengki, ya kadang-kadang kita melihat teman kita sukses timbul sifat syirik, dengki, hati-hati. Bersihkan kita punya hati daripada sombong, ria, hikit, hasad. Yang kedua apa? Mari kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita berada di mana saja, selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sama Allah. Jangan sampai kita punya hati lalai. Karena kelalaian itu nanti akan meningkat, akan meningkat menjadi keras. Keras akan meningkat menjadi orang yang sehat, masya Allah, kondisi badannya masya Allah, tapi hatinya mati, masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin telah mengingatkan kita lewat firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya kalau lebih sungguh kami telah persiapkan neraka jahanam banyak penghuninya daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai mata, tapi hati tidak pernah ingat Allah. Lalai kepada Allah. Mereka mempunyai kedua mata, melihat ciptaan keagungan Allah, tapi tidak pernah ingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai kedua telinga, tapi kedua telinga kalau mendengar ayat-ayat Allah, sudah. Melihat ceramah agama, orang-orang yang semacam itu digambarkan oleh Allah seperti binatang ternak. Balhum awal, bahkan mereka lebih keji, lebih sesat daripada binatang ternak. Apa sih penyebabnya? Ulaika humul ghafilun. Sebabnya karena mereka hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah semuanya hadir. Kalau insyaallah hatinya tidak lalai kepada Allah, tidak keras untuk ingat kepada mengikuti, mencontoh sepak terjangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita berkesudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari. Siang hari ini kita berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya, sebelum kita berdoa, mari kita terlebih mengucapkan kalimat tauhid sebanyak 3 kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la
رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا رزقا حلالا وافرا ثم بارك لنا فيه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا رحمن يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هون علينا يا الله في سكراتنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت بحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا 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 لا تبت لا تبت لا تبت سريعا 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 إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين وببركاتهم وبجاه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.